Bab 1363 Tubuh Roh Bawaan. Tapi bukankah tubuh roh sejati harus masuk ke alam kaisar sebelum bisa dipadatkan? Lalu, itu tubuh roh. Benar sekali, itu benar-benar tubuh roh, sejenis tubuh roh pedang. Bagaimana mungkin? Bagaimana seorang seniman bela diri tertinggi bisa memiliki tubuh roh? Kaisar Aliansi Naga sedang gempar. Bahkan keberadaan seperti Sieluan dan Jenderal Tua, yang telah hidup bertahun-tahun, terkejut. Mereka secara alami dapat merasakan kekuatan tubuh roh di Xian. Tubuh roh bawaan, itu adalah tubuh roh bawaan. Haha, orang kampung ini tidak mengetahui kekuatan tubuh roh bawaan. Tubuh roh bawaan adalah tubuh roh bawaan. Di belakangnya, mata Di Yi dipenuhi dengan keterkejutan, namun di saat yang sama, dia tertawa di dalam hatinya. Dia lahir di benua Yuan, jadi visinya berbeda secara alami. Dia tahu bahwa beberapa orang diberkati oleh surga dan dilahirkan dengan tubuh roh. Ini disebut tubuh roh bawaan. Orang-orang seperti itu pada dasarnya adalah orang-orang jenius yang tak tertandingi. Tak perlu dikatakan lagi, garis keturunan mereka pasti mampu bangkit ke tingkat ke-9 dari tingkat dewa. Pada saat yang sama, garis keturunan dan tubuh roh mereka pasti akan berada dalam harmoni yang sempurna. Orang seperti ini, apakah itu teknik bela diri garis keturunan, pemahaman niat, atau teknik bela diri lainnya, diberkati oleh surga dan memiliki keunggulan dibandingkan yang lain. Oleh karena itu, kekuatan tempurnya juga sangat kuat. Di Xian adalah orang seperti itu. Jika kamu bisa memblokir salah satu gerakanku, datang lagi. Mati, teriak Di Xian. Di permukaan tubuhnya, gumpalan cahaya seperti pedang beredar. Dia menebas pedang tempurnya, dan pedang Qi sangat mengejutkan saat menebas ke arah Lu Ming. Kekacauan. Lu Ming mengambil satu langkah ke depan dan melemparkan kehendak kekacauan. Pada saat yang sama, garis keturunan ketiganya muncul dan dia melayangkan pukulan lagi. Teknik penjara penekan surga yang sama, ketika dikombinasikan dengan niat kekacauan, kekuatannya meningkat secara eksplosif. Ledakan. Kali ini, Lu Ming tidak bergerak sedikit pun. Di sisi lain, Di Xian mundur ke belakang. Sialan, bunuh. Di Xian menjadi marah setelah didorong mundur. Dia meningkatkan auranya secara maksimal dan menutupi seluruh tubuhnya dengan wilayahnya. Dia menyerang Lu Ming dan menebas dengan pedangnya. Raungan ratusan binatang terdengar. Teknik bela diri Di Xian tidaklah sederhana. Tampaknya hal itu mendorong kekuatan domain hingga batasnya. Teknik bela diri domain. Sebuah pemikiran terlintas di benak Lu Ming. Keterampilan bela diri domain sama dengan konsep keterampilan bela diri. Teknik bela diri penciptaan dapat mengerahkan kekuatan penciptaan secara ekstrim, sedangkan teknik bela diri domain dapat mengerahkan kekuatan domain secara ekstrim. Keterampilan bela diri domain di Xian bahkan lebih kuat, dan cahaya pedangnya sepertinya mampu menghancurkan segalanya. Lu Ming memasukkan konsep kekacauan ke dalam tubuhnya dan terlibat dalam pertarungan sengit dengan lawannya. Dalam sekejap mata, mereka telah bertukar lusinan gerakan. Sejujurnya, Di Xian sangat kuat. Dia adalah anggota generasi muda terkuat yang pernah ditemui Lu Ming sejauh ini. Kekuatan tempurnya sebanding dengan kekuatan tempur Lu Ming sebelum dia menerobos ke alam yang maha tinggi. Itu setara dengan puncak kerajaan bela diri tingkat kedua. Dia hanya seorang seniman bela diri tertinggi, tapi kecakapan bertarungnya sudah sangat mengejutkan hingga di luar imajinasi. Dalam pertarungan di level yang sama, dia bahkan lebih kuat dari Long Chen. Kita harus tahu bahwa garis keturunan yang dibangkitkan oleh Long Chen adalah salah satu dari 10 binatang perang teratas, gajah naga-naga archean. Namun, sekarang Lu Ming telah menerobos ke alam yang maha tinggi, dia tentu saja tidak menganggapnya serius. Brengsek, bagaimana mungkin ada orang sekuat itu di Pulau Savage? Semakin banyak mereka bertarung, Di Xian semakin terkejut. Orang ini pasti punya rahasia. Jika saya bisa mendapatkan rahasianya, saya pasti akan menjadi lebih kuat. Aku bahkan mungkin bisa bersaing dengan para jenius mengerikan di klan. Memikirkan hal ini, hati Di Xian mulai membara. Bas! Gelabelanya bersinar dan pedang tempur emas terbang, menebas Lu Ming. Dentang! Pukulan Lu Ming mendarat di pedang tempur dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur. Senjata spiritual kaisar. Mata Lu Ming berkedip, tapi dia tidak terkejut. Pihak lain sangat berbakat dan memiliki latar belakang yang luar biasa. Merupakan hal yang normal baginya untuk memiliki senjata spiritual kaisar. Mati! Di Xian berteriak dan menyerang Lu Ming.
Apakah hanya ini yang kamu punya? Kalau begitu mari kita akhiri ini. Konsep kekacauan. Lu Ming berteriak. Konsep kekacauan yang melekat di sekujur tubuhnya tiba-tiba berubah. Awalnya menyusut dengan cepat dan kemudian mekar. Apa yang berkembang bukan lagi niat, tetapi sebuah domain, bentuk embrio dari domain kekacauan. Di saat yang sama, aura di tubuh Lu Ming meningkat dengan cepat. Seniman bela diri tertinggi. Master Aliansi telah menerobos ke ranah seniman bela diri tertinggi. Xie Luan dan yang lainnya sangat gembira. Ledakan. Tinju Lu Ming terbungkus pada tahap awal alam kekacauan. Dia meninju pedang senjata spiritual Kaisar di Xian. Dentang. Pedang itu bergetar hebat. Ekspresi di Xian berubah. Tubuhnya bergetar dan dia terlempar seperti bola meriam. Darah muncrat dari mulutnya. Ketika Lu Ming mengungkapkan kemampuannya yang sebenarnya, dia hancur dan terluka parah oleh satu pukulan. Membunuh. Lu Ming pindah dan menyusul di Xian. Dia melayangkan pukulan ke jantung di Xian. Pukulan ini cukup menembus hati di Xian. Namun, saat pukulan Lu Ming hendak mengenai jantung di Xian, tubuh di Xian tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan dan baju besi emas muncul. Berdebar, tinju Lu Ming mendarat di baju besi itu. Armornya bergetar hebat tapi tidak rusak. Itu memblokir sebagian besar kekuatan tinju Lu Ming. Namun, pukulan Lu Ming terlalu kuat. Meskipun armor tersebut telah memblokir sebagian besar kekuatan, sebagian kecil kekuatan dari pukulan tersebut masih mengenai tubuh di Xian. Di Xian menjerit kesakitan. Dadanya ambruk dan darah muncrat dari mulutnya. Itu adalah senjata spiritual Kaisar yang bertahan. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Kaisar Xian ini sangat kaya. Ia bahkan memiliki senjata spiritual Kaisar yang defensif. Yang pernah ditemui Lu Ming di masa lalu semuanya adalah senjata spiritual Kaisar yang menyerang. Sebagai perbandingan, senjata spiritual Kaisar yang bersifat defensif lebih berharga daripada senjata yang menyerang. Itu adalah senjata spiritual Kaisar yang dapat menyelamatkan nyawa seseorang di saat-saat kritis. Sama seperti sekarang, jika Di Xian tidak memiliki baju besi ini, dia akan dibunuh oleh Lu Ming dengan satu pukulan. Beraninya kamu menyakiti tuan muda. Bunuh dia. Di Xian terluka parah. Bawahan yang dibawanya semuanya meraung marah dan melancarkan serangan sengit ke Lu Ming. 6 kaisar bela diri tingkat kedua puncak dan 2 kaisar bela diri tingkat ketiga menyerang pada saat yang bersamaan. Kekuatannya sangat mengejutkan. Tidak baik, ekspresi Xie Luan, Xia Jiuyang, dan yang lainnya berubah drastis. Membunuh. Pedang tempur muncul di tangan Lu Ming. Itu adalah pedang Vena Naga, senjata spiritual sang kaisar yang dia rampas dari penguasa naga banjir ketika dia bertarung demi teknik budidaya tubuh roh murni di kota bawah laut kuno. Sekarang Lu Ming telah menerobos ke alam kaisar bela diri dan menguasai bentuk embrio wilayahnya, dia sudah bisa mengaktifkan kekuatan senjata spiritual kaisar. Selain itu, domain tahap awal Lu Ming adalah tahap awal dari domain kekacauan. Domain kekacauan dapat berubah menjadi domain lain sesuka hati. Dengan kata lain, apapun jenis senjata spiritual raja itu, kecuali beberapa jenis seperti ruang waktu, Lu Ming dapat menggunakannya. Suara mendesing. Pedang tempur itu menebas, dan ahli kerajaan bela diri LV2 puncak dipotong menjadi 2 di bagian pinggang, mati di tempat. Dentang. Kemudian, dia menggerakkan pedangnya secara horizontal dan bertukar pukulan dengan ahli kerajaan bela diri LV3, memaksanya mundur. Ayo serang. Bas. Xie Luan mengendalikan senjata spiritual kaisar dan pedang iblis untuk menyerang 2 seniman bela diri kerajaan bela diri puncak LV2. Pada saat yang sama, Jenderal Tua dan Tu Qian juga bergerak. Keduanya mengendalikan senjata spiritual raja mereka dan menyelimuti 2 seniman bela diri kerajaan bela diri puncak LV2 yang tersisa. Tak satu pun dari 6 ahli kerajaan bela diri tingkat kedua di bawah Di Xian yang memiliki senjata spiritual kaisar, jadi Xie Luan dan 2 lainnya cukup untuk menghadapinya. Bab 1364 membunuh kaisar bela diri LV3. Bunuh mereka semua. Di kejauhan, Di Xian meraung marah. Tadi itu terlalu berbahaya. Di Xian merasa seperti baru saja melewati dewa kematian. Dia sangat takut hingga dia berkeringat dingin. Dia tidak menyangka akan hampir dibunuh oleh seseorang dari generasi yang sama di pulau terpencil. Dia sangat marah dan niat membunuhnya dingin. Orang tua berambut perak muncul di belakang Di Xian, tapi dia tidak menyerang. Mari kita lihat siapa yang membunuh siapa.
Xie Luan dan dua lainnya memblokir 5 ahli alam bela diri kerajaan LV2 Puncak, sementara Lu Ming menyerang 2 ahli alam bela diri kerajaan LV3. Bas, bas, suara pedang bergema di langit. Dua seniman bela diri kerajaan bela diri tingkat ketiga masing-masing mengeluarkan pedang tempur emas. Keduanya adalah senjata spiritual raja. Seberapa kuatkah senjata spiritual kaisar yang dikendalikan oleh ahli kerajaan bela diri LV3? Namun, Lu Ming tidak takut sama sekali. Dia menebas dengan pedang pola naga, yang dibungkus pada tahap awal domain kekacauan. Dentang, kedua pedang itu berbenturan, membentuk lingkaran riak pedang yang menyebar. Pakar alam bela diri kerajaan LV3 bukanlah tandingan Lu Ming. Tubuhnya gemetar dan dia mundur. Bagaimana mungkin? Tidak jauh dari situ, Di Xian, dan lelaki tua berambut perak itu menyipitkan mata tak percaya. Kekuatan tempur Lu Ming benar-benar dapat menekan ahli alam bela diri kerajaan LV3. Di bawah, para ahli dari aliansi naga sangat bersemangat. Beberapa orang mengepalkan tangan mereka dengan erat. Lu Ming terlalu kuat. Dia bahkan belum menerobos ke ranah kaisar bela diri, tapi dia sudah bisa menekan kaisar bela diri tingkat ketiga. Ini adalah kerajaan bela diri tingkat ketiga. Tidak ada orang seperti dia di benua hutan belantara surgawi. 30.000 tahun yang lalu, Xie Luan baru mencapai alam bela diri kerajaan tingkat ketiga pada puncaknya. Pakar seperti itu ditekan oleh Lu Ming. Ketua aliansi, ini adalah ketua aliansi dari aliansi naga mereka. Jika itu terjadi selama pertempuran di kota suci, Lu Ming tidak akan bisa menandingi ahli alam kerajaan bela diri tingkat ketiga. Terlebih lagi, pihak lain memiliki senjata spiritual kaisar. Namun, sekarang Lu Ming telah menembus ke tingkat tertinggi, kekuatan tempurnya telah meningkat pesat. Dia tidak lagi sama seperti saat pertempuran di kota suci. Suara mendesing. Pada saat ini, pembangkit tenaga listrik Raja Bela Diri tingkat ketiga lainnya menyerang Lu Ming. Namun, Lu Ming sepertinya tidak melihatnya. Dia memegang pedang urat naga dan menyerang orang yang telah dia tolak. Saat pedang orang di belakang mendekati Lu Ming dengan kecepatan tinggi, sesosok tubuh keluar dari antara alis Lu Ming. Itu adalah tiruan Lu Ming. Suara mendesing. Tubuh kedua menyatukan jari-jarinya seperti pedang dan menebasnya. Cahaya pedang menebas dan memblokir pedang tempur pihak lain. Selama periode waktu ini, tubuh utama Lu Ming telah berkultivasi. Tentu saja, tubuh sekundernya tidak diam. Tubuh kedua fokus pada kultivasi dan tidak memiliki pemikiran lain, sehingga kecepatan peningkatannya bahkan lebih cepat. Selama pertempuran di kota suci, tubuh kedua hanya memadatkan satu lampu roh emas, tetapi selama ini, tubuh kedua telah memadatkan lampu roh emas kedua, dan kekuatan tempurnya telah meningkat pesat. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Selanjutnya, 5 pedang terbang Phoenix Feather terbang dari antara alisnya dan menyerang pihak lain. Pihak lain terkejut dan hanya bisa mengayunkan pedangnya untuk memblokir. Lu Ming memimpin dan terus menyerang lawannya. Bentuk embrio dari domain kekacauan melilit pedang pola naga. Setiap serangan pedang Lu Ming sangat kuat. Dentang, pihak lain sepenuhnya pasif dan hanya bisa mengayunkan pedangnya untuk memblokir. Kedua pedang itu bentrok untuk kedua kalinya. Tubuh pihak lain gemetar terus-menerus, dan wajahnya menjadi pucat saat dia terpaksa mundur. Bas, suara mendesing. Lu Ming melancarkan serangan seperti badai, dan pedang urat naganya menebas terus-menerus. Lu Ming lebih unggul. Tiba-tiba, 4 gerbang penyegel muncul di langit. Mereka bersinar dengan cahaya terang dan menyegel pihak lain. Pada saat itu, pihak lain dibekukan. Meski hanya sesaat, tapi itu sudah cukup. Prasasti penekan penjara. Lu Ming melakukan fusi darah dan berubah menjadi prasasti penekan penjara. Ledakan. Prasasti penekan penjara menekan pihak lain. Lu Ming telah menerobos ke alam yang maha tinggi dan memahami bentuk embrio dari alam kekacauan. Dia telah berubah menjadi prasasti penekan penjara. Seberapa kuat dia? Meskipun pihak lain telah mendobrak pintu penyegel pada saat kritis dan memblokirnya dengan pedang tempurnya, tubuhnya masih bergetar. Tubuhnya mengeluarkan suara berderak dan hampir meledak. Darah muncrat dari mulutnya. Bas. Di bawah kendali indera spiritual Lu Ming, pedang pembuluh darah naga menebas secepat kilat. Pihak lain baru saja terluka parah oleh prasasti penekan penjara yang telah diubah oleh Lu Ming. Bagaimana dia bisa menghindar? Pedang vena naga menebas, dan sebuah kepala terbang tinggi ke udara. Pedang urat naga berputar lagi,
dan dewa spiritual lawan juga berubah menjadi abu. Seorang ahli kerajaan bela diri LV3 telah meninggal. Di sisi lain, pertarungan tubuh kedua juga akan segera berakhir. Tubuh kedua menyalakan lampu roh emas lainnya, dan kekuatan tempurnya juga meningkat pesat dibandingkan dengan pertempuran di kota suci. Saat ini, dia mengeluarkan seluruh gambar formasi dan menjebak musuh. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. 5 pedang terbang bulu Phoenix ditembakkan dan menembus 5 lubang di tubuh lawan, membunuh lawan dalam satu gerakan. 2 ahli kerajaan bela diri LV3 terbunuh begitu saja. Di kota naga kekaisaran, para ahli dari aliansi naga terkejut sekaligus gembira. Adapun Di Xian, dan yang lainnya, mereka tampak tidak percaya. Membunuh, membunuh. Tubuh utama dan tubuh sekunder Lu Ming menyerang Di Xian pada saat yang bersamaan. Tidak baik, Tuan Muda, cepat mundur. Ekspresi lelaki tua berambut perak di samping Di Xian berubah. Pedang tempur emas muncul di tangannya. Dia maju selangkah dan tiba di depan Di Xian. Pedang Qi yang mempesona menebas Lu Ming. Tanpa diragukan lagi, pedang tetua berambut perak itu juga merupakan senjata spiritual kaisar. Pada saat yang sama, budidaya tetua berambut perak bahkan lebih mengejutkan. Dia telah mencapai puncak ranah bela diri kerajaan LV3. Namun, tetua berambut perak itu masih belum bisa menandingi serangan gabungan tubuh utama dan tubuh kedua Lu Ming. Setelah bertukar beberapa gerakan, tetua berambut perak itu mundur terus-menerus. Ayo pergi, mundur. Di Xian panik. Kekuatan Lu Ming berada di luar imajinasinya. Dia jauh lebih kuat dari apa yang Di Yi katakan. Dia bahkan tidak bisa mengalahkan ahli ranah bela diri kerajaan LV3. Dia berteriak dan berbalik untuk lari. Dentang, ledakan. Tubuh utama Lu Ming bergabung dan sekali lagi bertukar pukulan dengan tetua berambut perak, memaksanya mundur puluhan mil. Bas. Tubuh kedua menyerang Di Xian. Tidak baik. Ekspresi lelaki tua berambut perak itu berubah drastis. Dia tidak peduli dengan pertempuran itu. Dia menjadi satu dengan pedangnya dan berubah menjadi cahaya pedang, muncul di depan Di Xian dalam sekejap. Dalam sekejap, dia mematikan 108 lampu pedang ke segala arah. Api energi mental di antara kedua alisnya melonjak. Pada ilustrasi sejuta formasi, formasi yang tak terhitung jumlahnya bersinar. Segala jenis formasi, segala jenis serangan, segala jenis formasi jebakan mengalir ke arah lelaki tua berambut perak dan Di Xian. Pada saat yang sama, 5 pedang terbang Phoenix Feather meluangkan waktu untuk membunuh. Tubuh utama Lu Ming juga telah tiba. Orang tua berambut perak mencoba yang terbaik untuk melindungi Di Xian, tapi situasinya berbahaya. Tuan Muda, gunakan pesawat luar angkasa. Pria tua berambut perak itu meraung. Pesawat ulang-alik yang menembus ruang angkasa, ya. Di Xian sangat ketakutan hingga dia tidak tahu harus berbuat apa. Wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar. Setelah diingatkan oleh lelaki tua berambut perak itu, dia mengangguk berulang kali. Ruang di antara alisnya menyala dan senjata roh dengan 2 ujung tajam dan bagian tengah yang lebih tebal terbang keluar. Begitu senjata spiritual ini muncul, senjata itu meluas dengan cepat dan lapisan cahaya menyelimuti Di Xian dan lelaki tua berambut perak itu. Ayo pergi. Orang tua berambut perak mengaktifkan Zen Yuan-nya, dan pesawat luar angkasa bersinar. Dengan gemetar, itu langsung menghancurkan kehampaan dan menghilang. Dia tidak peduli dengan yang lain. Bab 1365 membunuh Di Yi. Kamu ingin pergi. Ledakan. Prasasti penekan penjara menekan kekosongan, dan ruang dalam jarak ribuan mil meledak. Namun, pesawat ulang-alik pemecah ruang angkasa telah menghilang. Itu adalah senjata spiritual kaisar lainnya, dan itu adalah tipe pelarian. Lu Ming mengerutkan kening dan merasa kasihan. Pihak lain terlalu kaya dan memiliki segala jenis senjata spiritual kaisar. Pertama, ada tipe ofensif, lalu ada tipe defensif, dan sekarang, bahkan ada tipe pelarian. Di bawah kendali lelaki tua berambut perak, pesawat luar angkasa pemecah ruang itu begitu cepat hingga menghilang dalam sekejap. Itu jauh lebih cepat daripada merobek kekosongan. Di Xian telah melarikan diri. Lu Ming mengalihkan pandangannya ke arah lain. Di Yi, kamu mau kemana? Petik 2. Lu Ming berubah kembali ke bentuk manusianya, senyum dingin di bibirnya. Saat ini, Di Yi sedang berusaha melarikan diri. Wajah Di Yi penuh ketakutan dan ketidakpercayaan.
Perbedaannya hanya beberapa bulan, tetapi kekuatan tempur Lu Ming sekali lagi meningkat dengan selisih yang besar. Tanpa bantuan kuali 9 naga surgawi, dia mampu membunuh ahli alam bela diri kerajaan LV3. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Di Yi meraung di dalam hatinya, sangat tidak rela, dan pada saat yang sama melarikan diri untuk hidupnya. Bas! Tiba-tiba, sesosok muncul di hadapannya. Lu Ming, murid Di Yi berkontraksi dengan tajam. Itu adalah tiruan Lu Ming yang muncul di depan Di Yi. Di Yi, kali ini kamu tidak bisa membakar tubuh rohmu. Apakah kamu pikir kamu masih bisa melarikan diri? Petik 2. Suara Lu Ming terdengar dari belakang Di Yi. Di belakangnya ada tubuh utama. Membunuh. Di Yi sangat tegas dan langsung menyerang. Namun, budidayanya telah mengalami kemunduran hingga ke puncak alam bela diri kerajaan LV1 dan segudang tubuh meridian spiritualnya telah hancur. Kekuatan tempurnya jauh lebih rendah daripada Lu Ming. Dia melambaikan tangannya dan seluruh diagram susunan muncul, menjebak Di Yi di dalamnya. Di Yi, aku akan membunuhmu nanti. Lu Ming mencibir. Dia mengambil langkah maju dan menyerbu menuju medan perang tempat Xie Luan dan yang lainnya berada. 5 ahli kerajaan bela diri LV2 puncak hampir kehabisan akal. Mereka ingin melarikan diri, tetapi Xie Luan dan yang lainnya membuat mereka sibuk. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Lu Ming memegang pedang pembuluh darah naga dan menebasnya 5 kali, satu demi satu. 5 ahli kerajaan bela diri puncak LV2 terbunuh di udara. Semua orang di kota naga kekaisaran tercengang saat mereka memandang Lu Ming dengan bingung. 5 ahli kerajaan bela diri puncak LV2 membunuh 5 orang dengan 5 tebasan. Efek visual dan dampaknya terlalu kuat. Di benua hutan belantara surgawi, ahli kerajaan bela diri tingkat kedua puncak akan menjadi salah satu yang terkuat. Tapi di tangan Lu Ming, dia lemah seperti ayam. Master Aliansi tidak terkalahkan. Master Aliansi tidak ada bandingannya. Tiba-tiba, suara gemuruh yang memekakkan telinga meledak di kota naga kekaisaran. Banyak orang yang begitu bersemangat hingga wajah mereka memerah dan mereka meraung marah. Pada saat ini, sosok Lu Ming tak tergantikan di hati mereka. Dia gigih dan tak tertandingi. Suara siulan terdengar gelombang demi gelombang. Prestise Lu Ming telah mencapai puncaknya. Lu Ming mengangkat tangannya dan menekan ke udara. Kota naga kekaisaran segera menjadi tenang. Bas! Lu Ming menggerakkan tubuhnya dan muncul di depan Di Yi. Lu Ming, tahukah kamu orang seperti apa kami ini? Tahukah kamu siapa di Xian Gongzi itu? Sudah kubilang, kami berasal dari benua Yuan, keluarga Di, salah satu klan utama di benua Yuan. Jika Anda berani membunuh anggota keluarga Di, Anda sudah mati. Tuan muda di Xian tidak akan melepaskanmu. Seluruh benua hutan belantara surgawi akan dikuburkan bersamamu. Di Yi meraung. Sekte besar di benua Yuan Lu. Keluarga Di. Lu Ming mengerutkan kening. Dia sudah lama menduga bahwa Di Yi, Di Xian, dan yang lainnya memiliki asal-usul yang luar biasa. Dia tidak menyangka mereka akan menjadi kekuatan besar di benua Yuan. Murid Xie Luan, jenderal tua, dan yang lainnya berkontraksi, dan mereka tersentak. Sebuah sekte besar di Yuan Lu. Di Yi sebenarnya berasal dari Yuan Lu. Itu adalah benua Yuan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan benua hutan belantara surgawi atau reruntuhan surgawi. Legenda mengatakan bahwa di benua Yuan, para ahli sama seperti awan dan sama seperti hujan. Ada banyak sekali eksistensi yang telah melampaui alam kaisar bela diri. Seorang ahli tingkat itu bisa menghancurkan benua hutan belantara surgawi dengan menjentikkan jarinya. Setiap orang yang pernah mendengar rumor di benua Yuan merasa khawatir. Melihat ini, Di Yi mencibir dan berkata, Lu Ming, sebaiknya kau lepaskan aku. Mungkin aku bisa membantumu. Hahaha, sungguh sebuah lelucon. Sebelum Di Yi menyelesaikan kalimatnya, Lu Ming tertawa dan memotongnya. Di Yi, kamu dulunya adalah penguasa suatu wilayah. Sekarang, untuk bertahan hidup, kamu menggunakan ini untuk menakutiku. Sungguh menyedihkan dan menyedihkan. Lu Ming mencibir. Lu Ming, kamu. Di Yi sangat marah. Di Yi, sudah kubilang padamu, kamu harus mati hari ini. Dan di Xian itu, jika dia berhenti di sini, tidak apa-apa. Tetapi jika dia keras kepala, keluarga Kaisar Yuan Lu akan dihancurkan bersama. Lu Ming berteriak, suaranya bergemuruh di seluruh kota naga kekaisaran. Paling-paling,
keluarga Kaisar Yuanlu akan musnah. Semangat kepahlawanan macam apa ini? Seberapa yakinnya dia? Di Yi tertegun, lalu tertawa terbahak-bahak. Lu Ming, kaulah yang ingin menghancurkan keluarga Di. Kamu rabun jauh, kamu hanya seekor katak di dasar sumur. Lu Ming, tahukah kamu berapa banyak ahli yang ada di benua Yuan? Tahukah Anda betapa kuatnya keluarga Di? Beraninya kamu mengklaim bahwa kamu telah memusnahkan keluarga Di. Jika kata-katamu menyebar ke benua Yuan, aku tidak tahu berapa banyak orang yang akan tertawa terbahak-bahak. Di Yi tertawa, seolah dia tidak peduli dengan hidup dan mati. Jadi bagaimana jika aku kuat? Saat itu, saya berasal dari sebuah negara kecil di wilayah misterius di wilayah Tandus bagian timur. Pada saat itu, Istana Kaisar Surga juga merupakan raksasa, dan Anda, Di Yi, juga tinggi dan perkasa. Tapi bagaimana kabarmu sekarang? Lu Ming berkata dengan tenang, matanya penuh percaya diri. Di Yi tutup mulut, mengaum. Garis keturunan 9 naga muncul di atas kepala Lu Ming. Di Yi, bukankah kamu selalu menginginkan esensi darah 9 naga? Hari ini, aku akan membiarkanmu mati di bawah garis keturunan 9 naga. Dengan itu, 9 garis keturunan naga membuka mulutnya, dan kekuatan melahap menyelimuti Di Yi. Sejak 9 garis keturunan naga miliknya menyatu dengan 9 tetes 9 esensi darah naga, kekuatan melahapnya telah meningkat berkali-kali lipat. Itu sangat kuat. Diselubungi oleh kekuatan melahap, esensi kehidupan, darah jantung, dan darah esensi Di Yi dengan cepat hilang dan dimakan oleh 9 naga. Di Yi, meskipun dia adalah penguasa suatu generasi dan memiliki pikiran yang keras, dia siap untuk dibunuh. Namun dalam menghadapi situasi seperti itu, dia tetap berteriak ngeri dan berjuang sekuat tenaga. Namun, dalam ilustrasi sejuta formasi, perjuangannya sia-sia. Sesaat kemudian, esensi kehidupan Di Yi habis dimakan dan dia berubah menjadi mayat kering. Di kota naga kekaisaran, banyak orang melihat ke langit dengan ekspresi rumit. Di Yi juga dianggap sebagai tuan di generasinya. Dia telah merencanakannya selama 10.000 tahun dan hampir menyatukan benua hutan belantara surgawi. Jika bukan karena kemunculan seorang jenius yang belum pernah terjadi sebelumnya seperti Lu Ming, Di Yi akan berhasil dan menyatukan alam liar surgawi. Di Yi dikenal sebagai pahlawan di generasinya. Namun, pada akhirnya, dia mati di tangan Lu Ming. Dia benar-benar terjatuh. Biarkan upacara pendirian aliansi berlanjut. Lu Ming berbalik, turun, dan terbang menuruni kota naga kekaisaran. Suaranya menyebar ke seluruh kota. Master aliansi tidak terkalahkan. Teriakan mereka bergema menembus awan. Setelah pertempuran ini, prestise Lu Ming telah mencapai puncaknya. Adapun Yuan Lu, hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Kebanyakan orang bahkan tidak memiliki konsep Yuan Lu. Bab 1366 menuju ke Gurun Barat. Setelah itu, upacara pendirian aliansi berjalan dengan lancar. Para ahli bersumpah untuk membentuk aliansi dan kemudian membagi wilayah. Setelah semuanya selesai, tibalah waktunya perjamuan besar. Perjamuan berlangsung sehari semalam penuh sebelum kerumunan perlahan bubar. Di bagian utara benua hutan belantara surgawi, di atas lautan tanpa batas, ruang angkasa terbuka dan sebuah pesawat ulang-alik yang menembus ruang angkasa muncul. Bas! Pesawat luar angkasa pemecah ruang bergetar dan menyusut, memperlihatkan dua sosok. Mereka adalah Disian dan lelaki tua berambut perak. Puff! Saat lelaki tua berambut perak itu muncul, dia mengeluarkan seteguk darah. Pertarungan dengan Lu Ming dan perjalanan semalam telah menyebabkan tetua berambut perak itu terluka parah. Tapi Disian bahkan tidak melihat ke arah lelaki tua berambut perak itu. Matanya dingin dan wajahnya garang. Dia melihat ke selatan dan meraung, bangsat sialan itu. Aku akan merobek Lu Ming itu menjadi ribuan bagian. Tidak apa-apa jika dia berada di benua Yuan, tetapi di benua hutan belantara surgawi, di Pulau Savage ini, dia benar-benar menderita kerugian yang sangat besar. Dia tidak hanya kehilangan beberapa senjata spiritual kaisar, dia bahkan melarikan diri dalam kekalahan. Ini merupakan penghinaan yang sangat besar. Dia sangat membenci Lu Ming. Adapun bawahannya yang sudah meninggal, Disian tidak peduli sama sekali. Di matanya, orang-orang itu hanyalah semut yang tidak bisa disingkirkan. Di keluarga Di, jumlah semut seperti itu terlalu banyak untuk dihitung. Mata lelaki tua berambut perak itu menunjukkan sedikit kesedihan, tapi menghilang dalam sekejap. Tuan muda,
Apa yang harus kita lakukan sekarang? Pria tua berambut perak itu bertanya. Mau bagaimana lagi? Tentu saja, kita akan kembali ke benua Yuan. Disian mengertakkan gigi. Kembali ke benua Yuan dan temukan ahli untuk membalas dendam. Orang tua berambut perak itu bertanya dengan hati-hati. Idiot, tahukah kamu berapa biaya untuk mengangkut beberapa orang dari benua Yuan ke pulau terpencil dan terpencil ini? Klan telah membuat pengecualian bagiku untuk berteleportasi 1 kali. Saat aku kembali kali ini, klan pasti tidak akan membiarkanku berteleportasi lagi dalam waktu singkat. Namun, itu tidak akan lama. Ketika saya kembali dan menerobos ke ranah Kaisar Bela Diri, saya akan mendapatkan status tertentu di klan dan kembali lagi. 10 tahun? Paling lama 10 tahun. Aku akan menghancurkan seluruh benua hutan belantara surgawi bersama anak itu. Kamu mendekati kematian. Disian meraung dengan ganas. Setelah beberapa lama, dia akhirnya tenang dan terbang menuju benua bulu putih bersama tetua berambut perak. Kehidupan Luming telah benar-benar tenang. Setiap hari, selain kultivasinya sendiri, dia akan mengajar kedua muridnya. Kadang-kadang, dia juga mengajar orang tuanya, Huachi, dan yang lainnya. Sedangkan untuk tubuh keduanya, selain berkultivasi, ia sesekali membuka forum dan berkhotbah. Dia telah menyempurnakan tubuh keduanya, memperoleh warisan seorang suci, dan berhasil menembus level kaisar. Pengetahuannya tentang dao pemurnian adalah yang terbaik di alam liar surgawi. Oleh karena itu, setiap kali klon prasasti kedua membuka forum untuk berdakwah, orang-orang yang mengembangkan prasasti dao akan berkerumun. Bai Sijin, Du Songjue, dan yang lainnya tidak ketinggalan satu kali pun. Bahkan ada kaisar yang pergi untuk mendengarkan. Luming tidak menyimpan apapun untuk dirinya sendiri. Dia berbagi pengalaman kultivasinya dengannya. Pada saat yang sama, kota Kaisar Naga juga semakin makmur. Seluruh benua hutan belantara surgawi, seluruh aliansi naga, penuh dengan kehidupan. Mereka berkembang dan berkembang. Meskipun demikian, dapat dikatakan bahwa benua hutan belantara surgawi memiliki kaisar paling sedikit dalam sejarah. Selain Gurun Barat, ada juga beberapa orang dari klan Xie, kaisar dari seluruh aliansi naga belum genap 20 tahun. Namun, mengingat situasi saat ini, tidak butuh waktu lama bagi jumlah kaisar untuk meningkat secara perlahan. Sekarang aliansi naga telah menyatukan dunia, mereka memiliki akses ke semua jenis sumber daya dan membuka semua jenis budidaya tanah suci untuk umum. Perlakuan yang dapat dinikmati oleh para talenta terbaik jauh lebih baik dari sebelumnya. Di masa lalu, berbagai pasukan tuan memiliki wilayahnya sendiri dan sumber dayanya sangat terbatas. Tapi sekarang, dia bisa memilih sumber daya apapun yang dia inginkan. Kecepatan budidaya para ahli kebanggaan surga muda telah meningkat pesat. Berbagai kaisar juga berbagi pengalaman kultivasi mereka satu sama lain. Dia percaya bahwa ini akan meningkatkan peluangnya untuk menerobos ke ranah kaisar di masa depan. Sebulan setelah berdirinya aliansi, Yan Kuangtu berhasil menerobos dan menjadi kaisar. Aliansi naga sekarang memiliki kaisar lain. 2 bulan setelah berdirinya aliansi, Xieluan akhirnya mengambil langkah maju dengan bantuan Luming. Asal-usulnya telah dipulihkan secara besar-besaran, dan budidayanya akhirnya pulih ke alam bela diri kerajaan tingkat ketiga. Dia telah menjadi orang paling kuat di aliansi naga setelah Luming. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, 3 bulan telah berlalu sejak upacara pendirian. Dalam 3 bulan terakhir, tingkat kultivasi Luming terus meningkat. Tahap awal domain ini berkembang dari hari ke hari. Segala macam teknik seni bela diri juga terus ditingkatkan. Yang perlu disebutkan adalah bahwa Luming telah menggabungkan 9 tetes esensi darah 9 naga dan menyerap pengalaman budidaya 9 naga. Dia akhirnya mengembangkan 9 langkah naga yang menapaki surga ke langkah ke-9 dan mencapai kesempurnaan. Sedangkan untuk tubuh roh murni, dia juga telah mengolahnya hingga 70%. Xian Yanxing juga berkultivasi dengan keras. Dia meningkat dengan cepat dan hanya selangkah lagi dari level yang maha tinggi. Namun, Dandan dan Gelembung masih tertidur lelap dan belum juga bangun. Saat ini, hanya tersisa kurang dari 1 tahun sebelum perjanjian 2 tahun untuk menuju ke lembah Dewa Naga. Apa yang terjadi dengan Long Chen dan yang lainnya saat itu? Mengapa Long Chen menghilang dan hanya anak kegelapan, biksu tak berperasaan, dan 2 lainnya yang kembali? Sekarang setelah anak kegelapan mati, hanya biksu tak berperasaan dan tak punya bulan yang tahu.
Sepertinya sudah waktunya melakukan perjalanan ke Gurun Barat. Di kediaman Master Aliansi di Kota Naga Kekaisaran, Lu Ming sedang minum teh di paviliun di halaman, pikirannya melayang. Dia memutuskan untuk mencari tahu di mana Long Chen berada. Long Chen adalah orang baik dan bisa dianggap sebagai teman Lu Ming. Kembali ke benua reruntuhan surgawi, Lu Ming juga orang yang melibatkannya. Jika Long Chen dirugikan karena Lu Ming tidak akan merasa nyaman. Memikirkan hal ini, Lu Ming maju selangkah dan menghilang. Gurun Barat selalu menjadi wilayah sekte Buddha. Hampir semua orang di Gurun Barat percaya pada Buddha. Terlebih lagi, Gurun Barat selalu misterius. Ia tidak pernah berpartisipasi dalam konflik di benua hutan belantara surgawi dan tidak ikut serta dalam konflik tersebut. Namun tidak ada yang berani meremehkan Gurun Barat. Pernah ada seorang kaisar dari pasukan Tuan yang memimpin pasukan untuk menyerang Gurun Barat, namun pada akhirnya, dia tidak pernah kembali, tidak menimbulkan keributan. Bahkan saat ini, ketika benua hutan belantara surgawi memasuki kondisi kekacauan yang jarang terjadi, Gurun Barat tetap tidak terlibat. Di perbatasan Gurun Barat, sosok Lu Ming muncul. Melihat ke kejauhan, sosok Lu Ming seperti pelangi saat ia terbang menuju kedalaman Gurun Barat. Di wilayah Gurun Barat yang luas, terdapat banyak kuil dan kuil kuno yang tak terhitung jumlahnya. Target Lu Ming kali ini adalah kuil paling kuno dan tertua di Gurun Barat, kuil Bodhi. Dikatakan bahwa biksu yang tidak bermoral dan bodhisattva wanita tanpa bulan keduanya berasal dari kuil Bodhi dan sedang berkultivasi dalam pengasingan di kuil. Kecepatan Lu Ming sangat cepat sehingga tidak butuh waktu lama baginya untuk melintasi lebih dari separuh Gurun Barat. Begitu banyak ahli, Lu Ming diam-diam terkejut. Sepanjang jalan, Lu Ming menemukan banyak aura kuat. Lu Ming menemukan tidak kurang dari 20 aura yang maha tinggi. Dia bahkan menemukan 2 aura kaisar. Lu Ming terbang dalam garis lurus dan dia telah menemukan begitu banyak ahli. Sungguh sulit dipercaya. Terkadang, ada seniman bela diri tertinggi di kuil kecil yang bobrok. Sungguh menakjubkan. Dikatakan bahwa Gurun Barat berada di urutan kedua setelah benua tengah di 5 wilayah, tampaknya rumor tersebut benar adanya. Tidak lama kemudian, sebuah kuil di gunung yang megah muncul di depan mata Lu Ming. Mereka telah sampai di kuil Bodhi. Bab 1367 Keberadaan Long Chen. Begitu Lu Ming tiba, cahaya Buddha muncul di depannya. Seorang biksu kekar setinggi 3 meter muncul di depannya. Berhenti. Ini adalah tanah suci agama Buddha. Biksu kekar itu seperti Vajra Buddha. Dia mengulurkan tangannya dan memblokir Lu Ming. Tuan, saya Lu Ming. Saya ingin mengunjungi guru sekte Anda yang tidak berperasaan dan bodhisattva wanita tanpa bulan. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan berkata dengan sopan. Lu Ming, kamu adalah pemimpin aliansi naga. Pupil mata biksu kekar itu menyusut dan ekspresi terkejut melintas di matanya. Saat ini aku berada di bawahmu, kata Lu Ming. Jadi itu aliansi Master Lu, tapi baru-baru ini, Wu Liang dan Wu Yue sama-sama berkultivasi secara tertutup, saya khawatir tidak nyaman untuk bertemu mereka. Kata biksu yang tinggi dan tegap. Masih dalam pengasingan. Lu Ming mengerutkan kening, Tuan, bisakah kamu menyampaikan pesannya? Lu Ming hanya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Aku akan pergi setelah aku selesai. Aliansi Master Lu, saya sudah mengatakan bahwa Wu Liang dan Wu Yue sedang mengasingkan diri. Saya khawatir sulit bagi mereka untuk bertemu. Biksu kekar itu sangat mendominasi. Wajah Lu Ming sedikit menjadi gelap. Itu hanya sebuah pertemuan. Terlebih lagi, dengan status Lu Ming saat ini, dia dapat dikatakan sebagai penguasa alam gurun surgawi. Namun, pihak lain tetap ingin menghentikannya. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan di balik ini. Lu Ming sedang mempertimbangkan apakah dia harus memaksa masuk. Meskipun biksu kekar itu berada di alam kaisar bela diri tingkat pertama, dia tidak bisa menghentikan Lu Ming. Kong Jian, biarkan aliansi Master Lu masuk. Saat ini, suara lama datang dari kuil Bodhi. Kemudian, cahaya Buddha memenuhi udara dan seorang biksu tua yang tampak baik hati muncul di samping biksu kekar itu. Lingkaran cahaya Buddha muncul di atas kepala biksu tua itu. Aura yang kuat membuat murid Lu Ming berkontraksi. Alam kaisar bela diri tingkat ketiga. Budidaya biksu tua ini berada di alam bela diri kerajaan tingkat ketiga. Hati Lu Ming sedang kacau. Di benua hutan belantara surgawi, masih ada ahli kerajaan bela diri tingkat ketiga selain Xie Luan.
Gurun Barat benar-benar mengejutkan Lu Ming. Jika ahli seperti itu berpartisipasi dalam pertarungan hegemoni di benua hutan belantara surgawi, apa yang harus dilakukan di? Kong Jian menyapa kepala biara Kong Hai. Biksu yang tinggi dan tegap itu menyapa biksu tua itu. Ternyata orang tersebut adalah kepala biara Kuil Bodi. Amitabha, saya Kong Hai. Salam, aliansi Master Lu. Kata guru Kong Hai sambil memberi hormat kepada Buddha. Sama-sama, Tuan. Lu Ming menyapamu. Lu Ming membalas salamnya. Master Aliansi Lu, silakan masuk. Saya sudah tahu bahwa Master Aliansi Lu akan datang pagi ini. Aku sudah memberitahu Wu Liang dan Wu Yue untuk keluar dan menemuimu. Kata Tuan Kong Hai. Oh, Lu Ming mengangkat alisnya. Tanpa berkata apa-apa, dia, Kong Hai, dan Kong Jian memasuki kuil Bodi. Mereka duduk di halaman yang elegan dan menunggu. Saya tidak punya rambut. Lu Ming, sudah lama tidak bertemu. Aku tahu kamu tidak akan mati. Tidak lama kemudian, dia mendengar nyanyian Buddha yang tidak jelas. Beku dan Bodhisattva perempuan tanpa bulan berjalan mendekat. Mata Lu Ming berbinar. Saat ini, Kong Hai dan Kong Jian telah pergi, meninggalkan Lu Ming dan yang lainnya untuk mengobrol. Tak berperasaan, apa yang terjadi di benua reruntuhan surgawi saat itu. Orang-orang dari Istana Dewa Selatan datang ke benua hutan belantara surgawi dan berkata bahwa saya dibunuh oleh ahli sekte Dewa Kebanggaan Surga karena saya menyinggung perasaannya. Kenapa tidak ada di antara kalian yang mengatakan apapun? Lu Ming langsung ke pokok permasalahan dan menanyakan pertanyaan di dalam hatinya. Hei, Lu Ming, kamu tidak bisa menyalahkanku. Biksu yang tidak bermoral itu berteriak karena ketidakadilan. Saat itu, orang yang mengirim kami kembali adalah ahli dari keluarga besar, keluarga Wang, dari Istana Dewa Selatan. Ketika ahli keluarga Wang tiba di benua hutan belantara surgawi, mereka memerintahkan kami untuk tidak berbicara omong kosong. Seperti yang Anda tahu, Istana Dewa Selatan sangat kuat. Mereka bahkan memiliki ahli ranah bela diri kerajaan LV4. Saya tidak berani untuk tidak mematuhi mereka. Terlebih lagi, biksu tua Kong Hai itu juga orang yang pemalu. Jadi, dia meminta kami untuk berkultivasi dalam pengasingan dan tidak memperhatikan dunia luar. Biksu yang tidak bermoral itu memasang ekspresi berlebihan di wajahnya. Orang ini menyebut kepala biara Kong Hai sebagai biksu tua Kong Hai. Aneh sekali. Amitabha, di sampingnya, Bodhisattva perempuan tanpa bulan melantunkan nama Buddha dan pura-pura tidak mendengarnya. Juga, Lu Ming, apakah kamu sedang diburu di Istana Dewa Selatan? Saat itu, aku benar-benar mengira kamu sudah mati. Biksu itu melanjutkan, oh, saya tidak mau repot-repot membahas masalah ini, tapi bagaimana dengan Long Chen? Bukankah dia kembali bersamamu? Di mana dia? Lu Ming bertanya. Long Chen mungkin sudah mati juga. Dia dibawa pergi oleh keluarga Wang. Biksu itu menghela nafas. Klan Wang, apakah kamu tahu mengapa mereka membawa Long Chen pergi? Mata Lu Ming menjadi dingin. Aku tidak tahu. Biksu itu menggelengkan kepalanya. Alis Lu Ming terjalin erat. Mungkinkah dia telah menyinggung keajaiban keluarga Wang, Wang Zhen, dan itulah sebabnya keluarga Wang melampiaskan kemarahan mereka pada Long Chen. Baiklah, Lu Ming. Itu semua yang aku tahu. Anda datang pada waktu yang tepat. Jika kamu terlambat beberapa hari, kamu tidak akan melihat kami. Kata biksu itu. Oh, Anda akan pergi. Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu benar. Dalam beberapa hari, saya dan Munles akan pergi ke benua Yuan dan bergabung dengan sekte Buddha di sana. Haha, aku memang kesayangan surga, reinkarnasi Kaisar Buddha. Lu Ming, aku akan segera menyusulmu. Biksu yang tidak bermoral itu tertawa penuh kemenangan. Lu Ming diam-diam terkejut. Tampaknya perairan gurun barat mengalir dalam. Mereka sebenarnya bisa menghubungi sekte Buddha di Yuanlu. Kalau begitu kita akan bertemu di benua Yuan. Kata Lu Ming. Setelah itu, Lu Ming pergi. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, 1 bulan lagi telah berlalu. Selama beberapa hari terakhir, Lu Ming telah menerima berita bahwa seorang ahli tak dikenal telah muncul di tepi benua hutan belantara dewa. Lu Ming mengerutkan kening dan memerintahkan para penjaga untuk waspada. Di tepi hutan belantara timur di benua belantara dewa, sesosok tiba-tiba muncul. Aura mengerikan terpancar dari tubuhnya, seperti aura seorang kaisar. Kita akhirnya tiba di benua hutan belantara surgawi.
Lu Ming itu seharusnya ada di sana. Sosok ini mengenakan jubah hijau dan memiliki mata sipit dan tajam. Saat ini, ada sedikit keserakahan di matanya. Dengan menggoyangkan tubuhnya, dia terbang ke kedalaman benua timur. Segera, dia tiba di luar 9 naga. Sungguh kota yang megah. Ada seorang kaisar di sini. Saya bisa bertanya-tanya tentang keberadaan Lu Ming. Pria berjubah hijau itu mencibir dan bergegas menuju 9 naga. Dia muncul di kedalaman 9 naga, memancarkan aura luas yang menekan 9 naga. Apa yang sedang terjadi? Itu sangat kuat. Kaisar, itu kaisar. Kaisar mana dari aliansi naga yang telah turun? Di 9 naga, banyak orang yang tertekan oleh aura ini dan hampir berlutut. Beberapa yang lebih lemah bahkan muntah darah. Siapa ini? Teriakan keras datang dari kedalaman 9 naga, dan seorang pria kekar bergegas keluar. Pria kekar ini adalah Kuluo, yang diperintahkan untuk menjaga 9 naga. Ketika Kuluo melihat pria berjubah hijau itu, matanya menyipit. Karena dia tidak mengenal pihak lain. Sekarang, para kaisar di benua hutan belantara dewa, kecuali mereka yang berasal dari gurun barat, semuanya telah bergabung dengan aliansi naga. Kuluo kenal dengan mereka semua, tapi dia tidak mengenal orang ini. Jelas sekali, dia bukanlah kaisar dari benua hutan belantara surgawi dan datang dari luar negeri. Hehe, kamu akhirnya keluar. Izinkan saya mengajukan pertanyaan kepada Anda. Sebaiknya Anda menjawab dengan jujur. Kalau tidak, kamu akan menderita. Pria berjubah hijau itu terkekeh. Apa yang ingin kamu tanyakan? Kata Kuluo. Pernahkah kamu mendengar tentang Lu Ming? Kata pria berjubah hijau. Bab 1368 Kaisar Benua Luar turun. Tuan Aliansi, ada urusan apa kamu dengan Master Aliansi? Kuluo tertegun dan bertanya. Tuan Aliansi, tampaknya status Lu Ming di sini tidak rendah. Katakan padaku, di mana Lu Ming sekarang? Kata pria berjubah hijau. Mengapa kamu mencari Master Aliansi? Kuluo berkata dengan hati-hati. Omong kosong, aku sudah menyuruhmu berbicara dan kamu baru saja mengatakannya. Kamu benar-benar punya banyak omong kosong. Pria berjubah hijau itu berteriak tidak sabar. Aura yang kuat muncul dari tubuhnya dan menekan Kuluo. Tubuh Kuluo bergetar dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Wajahnya berubah drastis dan dia berseru, alam kaisar bela diri tingkat kedua. Pria berjubah hijau ini sebenarnya adalah ahli ranah bela diri kerajaan LV2. Mengapa kamu mencari Master Aliansi? Kalau tidak, jangan harap aku memberitahumu. Kuluo meraung. Masih belum bicara, kamu benar-benar mencari kematian. Mata pria berjubah hijau itu menjadi dingin saat dia memukul dengan telapak tangannya. Sosok Kuluo mundur dengan cepat, dan dia memasang lapisan pertahanan di depannya. Bang bang bang. Namun, pertahanan Kuluo dihancurkan oleh telapak tangan pria berjubah hijau itu. Kuluo memuntahkan seteguk darah dan tubuhnya terbang seperti bola meriam. Ayo pergi. Tanpa ragu-ragu, Kuluo berbalik dan berlari. Apa menurutmu aku tidak akan tahu jika kamu melarikan diri? Mati. Pria berjubah hijau itu berteriak dengan dingin dan tidak mengejar. Dia muncul di bawah 9 naga dan meraih kepala Master Alam Dewa Spiritual. Kabut hijau kemudian menyelimuti pria itu. Ah! Master Alam Dewa Spiritual menjerit nyaring, dan orang-orang di dekatnya gemetar ketakutan. Berbicara, di mana Lu Ming? Pria berjubah hijau itu bertanya dengan dingin. Ketua Aliansi, di kota Kaisar Naga, kota Kaisar Naga. Orang itu berteriak, kota Kaisar Naga, berikan aku petanya. Pria berjubah hijau itu berteriak dengan dingin. Pria itu tidak berani membangkang. Dia mengeluarkan peta dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada pria berjubah hijau. Pria berjubah hijau itu melemparkan Master Alam Dewa Spiritual itu dan membuka petanya. Dia mencibir, hehe, Lu Ming, akhirnya aku menemukanmu. Tidak heran jika saya bergegas dari benua hijau yang kaya. Cahaya dingin muncul di mata pria berjubah hijau itu. Dia mengambil langkah maju dan berjalan menuju kota naga kekaisaran. Jika Lu Ming ada di sini, dia pasti akan tahu bahwa benua Lufeng adalah benua di bagian selatan gugusan benua reruntuhan surgawi. Itu berbatasan dengan benua hutan belantara surgawi. Begitu pria berjubah hijau itu pergi, Master Alam Dewa Spiritual yang ditangkap oleh pria berjubah hijau itu terengah-engah dan mengeluarkan keringat dingin. Tepat ketika dia mengira dia telah melarikan diri,
awan kabut hijau tiba-tiba muncul dari tubuhnya dan menyelimutinya. Jeritan melengking terdengar lagi. Setelah beberapa saat, ketika kabut menyebar, Master Alam Dewa Spiritual hanya tersisa kerangka. Desis-desis-desis. Orang-orang di dekatnya semuanya tersentak. Pemandangan serupa muncul di Southern Nether dan Northern Plains. Kaisar dari kedua tempat diserang. Di kota naga kekaisaran, Lu Ming juga telah menerima berita tersebut. Seorang ahli yang bertarung imbang dengan benua telah muncul di dunia bawah selatan. Lu Ming mengerutkan kening. Semua pihak diserang. Yang muncul semuanya adalah kaisar dengan kultivasi yang mendalam. Bahkan yang paling lemah pun adalah ahli ranah bela diri kerajaan LV2. Hanya Nanming yang dapat memastikan bahwa dia adalah kaisar yang telah bertarung secara seimbang dengan benua tersebut. Hasil imbang dengan benua itu. Lalu berdasarkan informasi, besar kemungkinan mereka berasal dari beberapa benua yang berbeda. Aneh. Lu Ming mengerutkan kening. Mereka datang dari berbagai benua dan tiba-tiba datang ke benua hutan belantara surgawi. Selain itu, semuanya memiliki tujuan yang sama, untuk menemukannya, Lu Ming. Lu Ming dipenuhi dengan keraguan. Mengapa para ahli dari berbagai benua datang ke benua hutan belantara surgawi untuk menemukannya pada saat yang sama? Apa? Saat ini, Lu Ming menerima pesan lain. Seseorang sedang menyerang lembah Dewa Iblis di dataran utara. Lembah Dewa Iblis adalah tempat di mana Ciel Luan bertanggung jawab. Ciel Luan menunjukkan kekuatannya dan melukai lawannya dengan parah. Kemudian, dia membawa pria itu ke kota naga kekaisaran melalui formasi teleportasi antar wilayah. Lu Ming sangat gembira. Ini saat yang tepat untuk menginterogasinya. Lu Ming maju selangkah dan merobek ruang itu. Saat berikutnya, dia muncul di formasi teleportasi perbatasan dan melihat Ciel Luan. Ada juga lelaki tua kurus, auranya lemah dan wajahnya pucat. Dia berbaring di tanah dengan wajah penuh keterkejutan. Saya dari benua bulu putih. Sebaiknya kau biarkan aku pergi. Jika tidak, kalian semua akan mati tanpa tempat pemakaman. Orang tua kurus itu meraung, mengancam Ciel Luan. Orang tua itu berada di alam bela diri kerajaan tingkat kedua, tapi dia bukan tandingan Ciel Luan. Bang! Lu Ming tiba dan mendaratkan jejak kaki di wajah lelaki tua itu, menyebabkan wajah lelaki tua itu bersentuhan dengan tanah. Omong kosong. Bicaralah, mengapa Anda datang ke benua hutan belantara surgawi untuk menemukan saya? Petik 2. Lu Ming bertanya dengan dingin. Kamu adalah Lu Ming. Mata lelaki tua kurus itu berbinar dan dia menatap Lu Ming dengan tatapan serakah. Berbicara, Lu Ming mengerahkan kekuatan pada kakinya. Orang tua itu berjuang mati-matian. Namun, budidayanya tersegel dan tidak ada gunanya berjuang. Lu Ming, sebaiknya kau serahkan token kekacauan primordial dan biarkan aku pergi. Jika tidak, Anda tidak hanya akan mati, seluruh benua hutan belantara surgawi akan terkubur bersama Anda. Orang tua kurus itu meraung. Token esensi campuran. Anda di sini untuk mendapatkan token esensi campuran. Katakan padaku, apa yang terjadi? Lu Ming berteriak. Lu Ming tidak menyangka bahwa orang-orang ini akan datang untuk mendapatkan tanda kekacauan primordial. Dia semakin penasaran. Cepat lepaskan aku, teriak lelaki tua kurus itu. Bang! Bang! Lu Ming menginjak kaki lelaki tua kurus itu 2 kali. Kaki lelaki tua kurus itu meledak dan berubah menjadi debu. Orang tua kurus itu tersentak, dan matanya hampir keluar. Dia kemudian menjerit menyayat hati. Bagi seorang kaisar, kakinya patah bukanlah apa-apa. Dengan vitalitas tubuh roh yang melimpah, dia dapat pulih dengan sangat cepat. Namun, rasa sakit yang menusuk hati itu nyata adanya. Katakan padaku yang sebenarnya. Ceritakan padaku seluk-beluk masalah ini. Jika tidak, tendangan berikutnya adalah gantian Anda. Lu Ming berkata dengan dingin. Hati lelaki tua kurus itu menegang. Jika Lu Ming menginjak dantiannya, dewa rohaninya akan berada dalam bahaya. Pada akhirnya, lelaki tua kurus itu dengan tak berdaya menceritakan semua yang dia ketahui. Ternyata beberapa bulan yang lalu, sebuah berita mengejutkan telah menyebar dari benua reruntuhan surgawi. Dikatakan bahwa Istana Dewa Selatan telah menangkap favorit surga yang memiliki tanda kekacauan primordial. Dengan token tersebut, seseorang dapat dengan bebas masuk dan keluar dari reruntuhan surgawi dan mendapatkan harta karun di dalamnya. Berita itu menimbulkan keributan besar. Belakangan,
Ada lebih banyak berita bahwa paragon dengan token kekacauan primordial berasal dari benua hutan belantara surgawi. Dan ada orang lain di benua hutan belantara surgawi yang juga memiliki tanda kekacauan primordial. Namanya Luming. Seluruh berita menyebar seperti angin puyuh ke seluruh benua reruntuhan surgawi, bahkan ke benua lain. Reruntuhan surgawi itu terlalu misterius. Di dalamnya, berisi harta karun yang tak terbatas. Ada beberapa reruntuhan surgawi di benua reruntuhan surgawi, tetapi di dalamnya sangat berbahaya, terutama intinya. Bahkan kaisar pun akan mati jika mereka masuk. Tapi sekarang, dengan menggunakan token elemen campuran, seseorang benar-benar dapat memasuki reruntuhan surgawi dengan bebas dan mendapatkan harta karun di dalamnya. Hal ini menyebabkan kelompok benua reruntuhan surgawi menjadi hiruk-pikuk. Karena satu bidak ada di tangan Istana Dewa Selatan, yang lain hanya bisa pergi dan merebut bidak lainnya, yang ada di tangan Luming. Luming akhirnya mengerti mengapa penguasa dari berbagai benua akan melakukan perjalanan begitu jauh ke benua hutan belantara surgawi. Tujuan mereka adalah token energi campuran yang dimilikinya. Bab 1369 datanglah untuk mendapatkan token kekacauan primordial. Luming berspekulasi bahwa jenius yang dikendalikan oleh Istana Dewa Selatan adalah Long Chen. Pertama, Long Chen sudah berada di tangan keluarga Wang, dan dia kebetulan memiliki token kekacauan primordial. Kedua, token esensi campuran tidak mudah didapat. Luming memperkirakan bahwa di seluruh kelompok benua reruntuhan surgawi, hanya dia dan Long Chen yang memiliki tanda kekacauan primordial. Sebelumnya, dia telah belajar dari Tuyi dari Primal Chaos Hall bahwa token primordial chaos didasarkan pada potensi seseorang. Dalam pertempuran takdir, tingkat kultivasi beberapa orang mungkin jauh melebihi kultivasi Luming dalam pertempuran takdir. Namun, mereka mungkin tidak bisa mendapatkan token energi campuran. Hanya mereka yang bertekad memiliki potensi besar yang bisa mendapatkan token energi campuran. Berdasarkan dua poin ini, Luming berspekulasi bahwa The Prodigy adalah 100% Long Chen. Keluarga Wang, melalui beberapa cara seperti pencarian jiwa, telah mengetahui dari Long Chen bahwa Luming juga memiliki token esensi campuran. Namun, ada satu hal yang Luming tidak dapat pahami. Misalnya, jika keluarga Wang atau ahli Istana Dewa Selatan lainnya diam-diam mengetahui dari Long Chen bahwa Luming juga memiliki token kekacauan primordial, bukankah mereka seharusnya diam-diam mengirim ahli untuk menangkap Luming? Bagaimana dia menyebarkan berita dan membiarkan semua benua di kelompok benua reruntuhan surgawi mengetahuinya? Ini tidak masuk akal. Ledakan. Pada saat ini, aura kuat tiba-tiba turun dari langit. Kota naga kekaisaran diselimuti oleh tekanan yang kuat. Ledakan. Ledakan. Segera setelah stres ini meningkat, lebih banyak stres muncul dan melanda langit di atas kota Kaisar Naga. Pada saat ini, semua orang di kota Kaisar Naga merasa dihancurkan oleh Gunung Tai dan menghadapi bencana besar. Luming, keluar dari sini. Luming, keluar. Beberapa suara gemuruh terdengar sekeras petir. Langit di atas kota naga kekaisaran bergemuruh, mengguncang gendang telinga banyak orang dan hampir membuat mereka muntah darah. Bagus. Mata Luming menjadi dingin. Dia maju selangkah dan mendarat di dantian si tua kurus. Ledakan. Kekuatan dahsyat itu menembus dantian si tua kurus dan menghancurkan jiwa spiritualnya. Mata lelaki tua itu melotot dan dia meraung, kamu tidak menepati janjimu. Luming mencibir, aku tidak mengatakan bahwa aku tidak akan membunuhmu. Juga, Anda datang ke benua hutan belantara surgawi untuk mengambil token kekacauan primordial saya. Apakah kamu pikir aku tidak akan membunuhmu? Kamu benar-benar naif. Dengan ledakan kekuatan, lelaki tua kurus itu hancur berkeping-keping. Kemudian, Luming maju selangkah dan muncul di langit. Bas! Suara mendesing. Suara udara terkoyak terdengar dan 5 sosok muncul di samping Luming. Selain Xieluan, ada 4 kaisar lainnya. Selain Luming, kota naga kekaisaran biasanya dijaga oleh 4 penguasa lainnya. Begitu Luming muncul di langit, dia melihat beberapa sosok berdiri di sekitar kota naga kekaisaran. Saya Luming. Suara Luming terdengar dari jauh. Bas! Bas! Dalam sekejap, sosok di sekitar kota naga kekaisaran muncul di sekitar Luming dan yang lainnya, mengelilingi mereka di tengah. Luming, aku adalah Kaisar Langit Surgawi di benua Zuning. Serahkan token esensi campuran Anda. Seorang pria kekar dengan rambut emas menatap Luming dengan aura sombong.
Token energi campuran adalah milikku. Aku adalah kaisar bulan salju di benua salju yang beterbangan. Seorang wanita cantik berbaju putih sedang menatap Luming dengan mata dingin. Keduanya berada di puncak kerajaan bela diri tingkat kedua dan sangat kuat. Mereka yang berani melintasi jarak yang sangat jauh ke benua hutan belantara surgawi untuk berpartisipasi dalam kontes ini semuanya adalah pakar terbaik dari benua masing-masing. Bahkan yang terlemah di antara mereka berada di alam bela diri kerajaan tingkat kedua. Bahkan ahli kerajaan bela diri tingkat pertama tidak berani datang. Dia tahu bahwa meskipun dia mendapatkan token itu, dia tidak akan bisa menikmatinya. Benua salju yang berkibar, benua Zuning, pergilah. Seorang pria kekar berbaju perang berteriak dengan dingin. Auranya sangat mengejutkan. Dia sebenarnya adalah ahli ranah bela diri kerajaan LV3. Hasil imbang dengan benua, Kaisar Bulan Salju dan Kaisar Langit Suci keduanya memasang ekspresi muram. Ahli kerajaan bela diri tingkat ketiga ini berasal dari benua Pingdong. Bahkan dengan benua, mereka semua berada di 10 besar kelompok benua reruntuhan surgawi dan sangat kuat. Selain ketiga orang ini, ada 3 orang lain yang berada di ranah bela diri kerajaan LV2. Salah satunya adalah tetua berjubah hijau. Dia mengepung Luming dan yang lainnya, mengamati mereka seperti seekor harimau yang mengawasi mangsanya. Luming, serahkan token kekacauan primordialmu dan aku akan mengampuni nyawamu. Kaisar, yang telah bertarung secara seimbang dengan benua itu, memandang Luming dengan dingin. Hehe, kamu di sini untuk mengambil token esensi campuran, tapi sepertinya kamu tidak tahu apa-apa tentang itu. Token esensi campuran diperoleh dalam pertempuran Providence dan telah lama terintegrasi dengan saya. Bahkan jika kamu mengambilnya, kamu tidak dapat menggunakannya. Luming tersenyum tipis. Kamu tidak bisa menggunakannya. Sederhana saja, selama aku melumpuhkanmu dan membawamu, aku juga bisa memasuki reruntuhan surgawi dan mendapatkan harta karun di dalamnya. Kaisar benua itu tertawa sinis. Ah, benarkah? Kamu sangat percaya diri, tapi pernahkah kamu berpikir bahwa kamu akan kehilangan nyawa di sini? Luming tetap tenang, tetapi di balik ketenangannya, niat membunuh yang dingin perlahan berkumpul. Hahaha, buang nyawamu di sini. Di benua hutan belantara surgawi, ahli apa yang mereka miliki yang dapat melakukan apa saja terhadap saya? Para ahli yang bertarung imbang dengan benua itu tertawa keras, memandang rendah semua orang. Oh, kalau begitu, matilah. Luming berteriak keras dan tiba-tiba melancarkan serangan. Dengan kekacauan yang masih ada di sekelilingnya, dia memegang pedang Vena Naga dan menebas kaisar yang telah bertarung secara seimbang dengan benua itu. Kekuatan yang menakutkan menyebabkan kaisar, yang bertarung secara seimbang dengan benua, mengubah ekspresinya. Blokir. Setelah bertarung secara seimbang dengan kaisar benua, sebuah tombak muncul di tangannya. Dia menghela nafas dan menebas dengan sekuat tenaga. Sebagai ahli ranah bela diri kerajaan LV3, ia bisa membunuh ahli ranah bela diri kerajaan LV2 biasa dengan serangan kekuatan penuh. Namun, ketika pedang urat naga Luming mengenai tombaknya, pedang itu bergetar hebat dan meledak dengan keras. Tubuh kaisar bergetar hebat setelah bertarung secara seimbang dengannya. Darah muncrat dari mulutnya saat dia mundur. Bagaimana mungkin? Kaisar benua itu meraung tak percaya. Dia adalah kaisar bela diri kelas 3, sementara Luming hanyalah seorang tertinggi. Meskipun sungguh sulit dipercaya bahwa dia bisa mencapai alam yang maha tinggi di usia yang begitu muda, seorang yang maha tinggi tetaplah seorang yang maha tinggi. Bagaimana kekuatan tempurnya bisa begitu kuat sehingga dia bisa melukainya begitu parah hanya dengan satu gerakan? Membunuh. Luming melangkah maju. Pedang tempurnya menembus kehampaan dan menebas kaisar yang setara dengan benua itu. Kaisar benua ingin menghindar, tetapi dia tiba-tiba menemukan lusinan formasi telah muncul di sekitarnya. Itu semua adalah formasi untuk menjebak musuh dan menjebaknya. Puff! Pedang Vena Naga menebas dan membelah kaisar benua menjadi 2. Ini, di sampingnya, Kaisar Langit Suci, Kaisar Salju yang berkibar, dan yang lainnya tercengang. Mereka benar-benar tercengang, dan mata mereka terbuka lebar. Semua ini terjadi terlalu cepat. Luming baru saja bergerak, dan dalam 2 gerakan, ahli kaisar bela diri tingkat ketiga, ahli yang sangat mereka takuti, terbunuh. Dia pikir dia sedang bermimpi. Membunuh. Pedang Luming menyapu dan ahli kerajaan bela diri tingkat kedua terbunuh. Lari-lari. Yang lain ketakutan dan dengan panik lari ke segala arah.
Membunuh. Xie Luan mulai bergerak. Sambil mengaum, dia menghunuskan pedang iblisnya dan memotong ahli kerajaan bela diri LV2 menjadi dua. Adapun Lu Ming, dia mengambil langkah maju dan muncul di belakang prajurit Dewa Salju yang berkibar, menebas dengan pedang tempurnya. Penguasa salju yang melayang berusaha mati-matian untuk memblokirnya, tetapi tidak ada gunanya. Battle Sword menebas, menghancurkan segalanya. Kaisar salju yang melayang sudah mati. Bab 1370 hampir semua orang ada di sini. 5 penguasa, termasuk ahli kerajaan bela diri LV3, semuanya terbunuh dalam sekejap, hanya menyisakan penguasa langit suci. Kaisar langit suci merasakan hawa dingin dari ujung kepala sampai ujung kaki. Awalnya, menurut pendapatnya, bahkan jika ada orang kuat di alam liar surgawi, alam bela diri kerajaan tingkat kedua adalah yang tertinggi. Dengan budidayanya di puncak alam kerajaan bela diri tingkat kedua, itu sudah cukup untuk mendominasi hutan belantara surgawi. Tapi sekarang, dia menyadari bahwa benua hutan belantara surgawi adalah kolam naga dan sarang harimau. Benar-benar neraka. Lepaskan aku. Kaisar langit suci memohon belas kasihan. Saya sudah mengatakannya sebelumnya. Karena Anda datang untuk mengambil token kekacauan primordial saya, Anda harus bersiap untuk dibunuh. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa benua hutan belantara surgawi adalah taman belakang Anda? Apakah menurutmu aku, Lu Ming, bisa dipermainkan olehmu sesukamu? Petik 2. Suara dingin Lu Ming terdengar. Dia muncul di belakang Kaisar Langit Suci dan menebas pedang urat naganya tanpa ampun. Kaisar Langit Suci dengan menyesal mencoba melawan, tetapi hasilnya sulit diubah. Puff! Kaisar Langit Suci dikalahkan dan dibunuh di udara. 5 penguasa yang datang menyerang semuanya telah mati. Lu Ming, kirimkan perintah untuk mengumpulkan semua penguasa untuk menjaga kota naga kekaisaran. Saya khawatir akan ada lebih banyak orang berkuasa yang datang. Xie Luan menyarankan. Tidak, Lu Ming melambaikan tangannya dan berkata, jika kita bertahan secara pasif, ini tidak akan ada habisnya. Sekarang, kita perlu mengambil inisiatif dan menghajar mereka sampai mereka takut. Sebarkan berita ini ke setiap sudut benua hutan belantara surgawi. Jangan melakukan perlawanan terhadap para ahli dari benua lain. Beritahu mereka secara langsung bahwa saya, Lu Ming, berada di Emperor Fall Mountain. Kamu akan berada di Emperor Fall Mountain. Xie Luan bertanya sambil mengangkat alisnya. Benar, Kaisar Fall Mountain, bunuh para kaisar. Kata Lu Ming. Apakah kamu membutuhkan bantuan kami? Kata Xie Luan. Dia diam-diam mengagumi ketegasan Lu Ming. Tidak dibutuhkan. Terima kasih, senior, kamu bertanggung jawab atas kota Kaisar Naga. Kata Lu Ming. Kemudian, dia mengambil langkah maju dan menuju Gunung Kaisar yang runtuh. Gunung jatuhnya Kaisar hanya berjarak 600.000 mil dari kota Kaisar Naga. Itu adalah puncak besar yang mencapai ke langit. Dikatakan bahwa di masa lalu, seorang kaisar telah jatuh di sini, sehingga disebut Gunung Musim Gugur Kaisar. Setelah beberapa saat, Lu Ming muncul di puncak Gunung Kaisar yang runtuh. Dia duduk bersila dan menunggu dengan tenang. Kota Kekaisaran Naga juga telah menyebarkan berita ke setiap sudut benua hutan belantara dewa, mengatakan bahwa Lu Ming berada di Gunung Kejatuhan Kaisar. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak penggarap kuat dari benua lain tiba di benua hutan belantara surgawi. Lu Ming berada di Gunung Kaisar yang runtuh. Ayo pergi ke Gunung Kaisar musim gugur. Saya ingin selangkah lebih maju dan mendapatkan token kekacauan primordial. Satu demi satu sosok menuju Kaisar Fall Mountain. Di tepi dataran utara, langit bergemuruh, dan sebuah kapal besar yang melintasi lautan muncul di garis pantai. Bas, bas, bas. 3 sosok muncul di kapal, masing-masing memancarkan aura yang luas dan kuat. 2 dari 3 tokoh berada di puncak kerajaan bela diri tingkat kedua. Yang di tengah bahkan lebih menakutkan, setelah mencapai puncak kerajaan bela diri tingkat ketiga. Orang ini memiliki rambut hijau panjang dan tampak berusia 40-an. Di kejauhan, seberkas cahaya melintas dan seorang pria parubaya muncul di depan mereka bertiga. Dia membungkuk kepada pria parubaya berambut hijau di tengah dan berkata, Tuan kedua, saya mengetahui bahwa Lu Ming sedang mengasingkan diri di Gunung Kaisar yang runtuh. Oh, saya mendapatkannya. Pria parubaya berambut biru itu mengangguk dan mencibir. Lu Ming ini sangat berani. Dia bahkan berani membunuh Tuan Muda Laut yang menekan rumah Marsekal.
Kali ini, kakak laki-lakiku mengirimku ke sini untuk membunuh Luming terlebih dahulu untuk membalaskan dendam kedua keponakanku dan untuk mengambil token energi campuran. Bawahan ini pasti akan melakukan yang terbaik. Yang lain di samping dengan cepat berkata, "Baiklah, ayo pergi." Pria parubaya berambut hijau adalah orang pertama yang melangkah maju. Di Gunung Kaisar yang runtuh, Luming duduk bersila, dengan santai mengamati sekelilingnya. 7 atau 8 ahli telah muncul di sekitar Gunung Kaisar yang runtuh. Mereka semua adalah tokoh dikdaya dari berbagai benua, dan masing-masing dari mereka adalah tokoh dikdaya kerajaan bela diri LV2. Kekuatan ini sangat mengejutkan. Namun, orang-orang ini tidak mengambil tindakan. Itu bukan karena mereka mengkhawatirkan Luming, tetapi karena mereka mengkhawatirkan satu sama lain dan menemui jalan buntu. Token esensi campuran adalah milikku. Saya orang pertama yang tiba. Lelucon yang luar biasa. Kamu datang lebih dulu, jadi itu milikmu. Itu omong kosong. Mungkinkah kalian semua ingin melawanku untuk bermain imbang melawan benua ini? Satu demi satu suara terdengar saat aura penguasa yang kuat meledak. Mereka berdiri di udara dan saling berhadapan, tidak menyerah. 2 ahli lagi telah tiba setelah pengundian dengan benua tersebut. Salah satunya berada di kerajaan bela diri tingkat ketiga, sementara yang lain berada di puncak kerajaan bela diri tingkat kedua. Seperti yang diharapkan dari salah satu dari 10 benua teratas dalam kelompok benua reruntuhan surgawi, itu sangat kuat. Semua ahli sedang berkonfrontasi. Mereka semua waspada satu sama lain, dan tidak ada yang bergerak. Senyuman tipis muncul di sudut mulut Luming. Dia tidak mencoba merusak keseimbangan. Sekarang bukan waktunya untuk bergerak. Belum terlambat untuk mengambil tindakan ketika ada lebih banyak orang. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak kaisar yang datang. Di belakang mereka, ada 16 orang lagi. Bahkan benua bulu putih, yang menduduki peringkat keempat dalam kelompok benua reruntuhan surgawi, telah mengirimkan beberapa. Bas, 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 bas. Tiba-tiba, 4 sosok terbang dari kejauhan. Yang memimpin adalah pria parubaya berambut hijau. Saya bekerja di rumah Marsekal Penekan Laut di Istana Dewa Selatan di benua reruntuhan surgawi. Semua orang yang tidak berhubungan, silakan pergi. Seseorang di samping pria parubaya berambut hijau itu berteriak. Ekspresi orang lain berubah. Apa? Bahkan orang-orang dari Istana Dewa Selatan ada di sini. Bukankah Istana Dewa Selatan memiliki tanda kekacauan primordial? Kenapa mereka masih terlibat? Petik 2. Yang lain angkat bicara satu demi satu. Ekspresi mereka muram. Benua reruntuhan surgawi terlalu kuat, jauh lebih kuat dari benua lain. Namun, tidak mungkin mereka menyerah begitu saja. Rumah Marsekal Penekan Laut, jangan coba-coba menindas kami dengan kekuatanmu. Kami punya banyak orang di sini, jadi kami tidak takut padamu. Itu benar. Jika Panglima tertinggi ditindas oleh laut, kita mungkin akan sedikit takut. Tapi Anda ingin kami mundur. Mustahil. Yang lain ikut-ikutan. Orang-orang yang muncul di sini semuanya adalah pakar puncak dari berbagai benua. Meskipun pria parubaya berambut hijau memiliki kultivasi yang kuat, dia hanya berada di puncak ranah bela diri kerajaan LV3. Dia tidak bisa menakuti para ahli ini. Kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Apakah Anda ingin melawan laut yang menekan rumah Marsekal dan Istana Dewa Selatan? Petik 2. Mata pria parubaya berambut azure bersinar dengan cahaya dingin saat dia menegur dengan dingin. Tapi yang lain mencibir, dan tidak ada satupun yang mundur. Sebagian besar ahli dari benua selatan reruntuhan surgawi telah berkumpul di sini. Dengan begitu banyak ahli yang berkumpul, mengapa mereka takut laut akan menekan rumah Marsekal? Paling-paling, dia bisa bersembunyi setelah mendapatkan token esensi campuran. Apa yang bisa dilakukan oleh para ahli Istana Dewa Selatan? Wajah pria parubaya berambut hijau itu menjadi gelap. Setiap orang yang hadir adalah seorang ahli. Ada tidak kurang dari 5 ahli kerajaan bela diri tingkat ketiga. Meskipun tidak satupun dari mereka berada di puncak kerajaan bela diri tingkat ketiga, dia masih takut dengan serangan gabungan dari begitu banyak ahli. Kami akhirnya hampir sampai. Pada saat ini, di Gunung Kaisar yang runtuh, Luming berbicara dengan acuh tak acuh. Banyak penguasa memandang Luming secara serempak. Luming, beraninya kamu membunuh orang-orang di laut yang menekan rumah Marsekal.
Serahkan token elemen campuran sekarang dan ikut aku ke laut yang menekan rumah Marsekal untuk menerima hukumanmu. Pria parubaya berambut hijau itu berteriak. Hai Tian, Hai Yu, dua sampah itu. Tidak apa-apa jika kamu membunuh mereka. Jika Anda ingin balas dendam, lakukanlah. Lu Ming berkata dengan tenang. Bab 1371 Pembunuhan Petir. Kamu sedang mencari kematian. Pria parubaya berambut hijau itu berteriak dingin, wajahnya muram. Semuanya, seperti yang kalian lihat, Lu Ming memiliki dendam terhadap rumah penakluk laut. Kedua putra saudara laki-laki saya tewas di tangannya. Lu Ming adalah musuh rumah penakluk laut. Tatapan pria parubaya berambut hijau menyapu seluruh tempat. Dia lebih memperhatikan pembangkit tenaga listrik dari benua lain. Adapun Lu Ming, dia tidak memasukkannya ke dalam hati sama sekali. Saya tidak keberatan jika Anda menginginkan Lu Ming. Tinggalkan saja tanda kekacauan primordial. Itu benar. Bawa dia pergi, tapi tinggalkan token kekacauan primordial. Kaisar lainnya berbicara. Hah, pria berambut biru langit itu mendengus. Dia harus membunuh Lu Ming, tetapi tujuan utamanya tetaplah token kekacauan primordial. Apakah kamu sudah selesai dengan omong kosongmu? Lu Ming berdiri, niat membunuh yang dingin seperti pisau perlahan muncul dari tubuhnya. Tahukah kamu mengapa tempat ini disebut Gunung Kaisar yang jatuh? Semua orang kembali menatap Lu Ming. Itu karena seorang kaisar telah jatuh di sini. Itu sebabnya aku memilih tempat ini untuk menjadi kuburanmu. Suara dingin Lu Ming menyebar ke segala arah. Apa, kamu sangat sombong? Kamu masih ingin membunuh kami? Sungguh sebuah lelucon. Jangan bergerak, biarkan aku membunuhnya dulu. Setelah mendengar kata-kata Lu Ming, penguasa lainnya sangat marah. Membunuh. Pada saat ini, Lu Ming tiba-tiba meraung dan melancarkan serangan. Dia membubung ke langit dan menyerang beberapa kaisar bela diri tingkat kedua. Mengaum. Raungan naga terdengar saat 9 aliran energi naga meledak. Pada saat yang sama, garis keturunan ketiga muncul. Gelombang energi melonjak ke dalam tubuh Lu Ming, dan kemudian domain kekacauan menyebar ke seluruh tubuhnya. Bas! Pedang Vena naga ditebas. Pada saat ini, Lu Ming hampir menggunakan seluruh kekuatannya. Tidak ada yang menyangka bahwa Lu Ming akan berani menyerang ketika dia dikelilingi oleh lebih dari 20 penguasa. Selain itu, 20 penguasa ini semuanya berada di atas alam bela diri kerajaan tingkat kedua. Betapa mengerikannya kekuatan ini. Oleh karena itu, ketika Lu Ming bergerak, mereka tercengang. Puff, puff, puff. Pedang Vena naga menyapu dan 3 ahli kerajaan bela diri tingkat kedua dipotong menjadi 2 di bagian pinggang. Pedang Ki meledak dan menghancurkan dewa spiritual mereka menjadi beberapa bagian. 3 orang tewas dalam sekejap. Saat Lu Ming menghunus pedangnya, jarak di antara alisnya bersinar. Dia melangkah maju dan melambaikan tangannya. 5 pedang terbang berbulu Phoenix melesat dengan cepat, dan teriakan burung Phoenix mengguncang langit. 5 jeritan melengking terdengar saat pedang terbang berbulu Phoenix menembus dantian 5 ahli kerajaan bela diri LV2, menghancurkan dewa spiritual mereka. Lu Ming melancarkan serangan. Tubuh utama dan tubuh kedua menyerang pada saat yang sama, menewaskan 8 ahli dalam sekejap. Saat ini, yang lain akhirnya bereaksi. Sial, kamu berani melancarkan serangan mendadak. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Serang dan hancurkan dia. Raungan marah terdengar dan beberapa orang merasa menggigil di sekujur tubuh mereka. Jika Lu Ming baru saja menyerang mereka, apa yang akan terjadi? Seketika, serangan dilancarkan pada tubuh utama dan tubuh kedua. Bas! Lu Ming memimpin dan bergerak sedikit. Seperti bayangan sekilas, dia menghilang dari tempat aslinya. Puff! Kemudian, Kaisar bela diri tingkat kedua dibagi 2 oleh Lu Ming. Manik yang dibekukan oleh angin, dikombinasikan dengan teknik elemen angin, sungguh sangat cepat. Bibir Lu Ming membentuk senyuman. Lu Ming mengendalikan manik yang membeku di udara dan energi hijau muncul di sekujur tubuhnya. Lalu, dia mengucapkan mantra elemen angin. Kecepatan Lu Ming sangat cepat sehingga bahkan seorang kaisar pun akan kesulitan untuk mengejarnya. Kemudian, dia mengambil satu langkah ke depan dan kekosongan itu dipenuhi dengan formasi. Dia menggunakan formasi untuk menghindari serangan. Pada saat yang sama, dia mengendalikan 5 pedang terbang berbulu Phoenix dan membunuh ahli kerajaan bela diri LV2 lainnya. Dengan lambaian tangannya, ilustrasi jutaan formasi muncul.
Formasi besar yang tak terhitung jumlahnya muncul dan menyerang para kaisar. Ilustrasi 10.000 formasi paling cocok untuk pertarungan kelompok. Formasi yang tak terhitung jumlahnya, baik itu ofensif, defensif, atau menjebak, membuat para penguasa kebingungan. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan ahli kerajaan bela diri LV3 akan takut padanya jika dia menggunakan semua gambar formasi. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Tubuh utama Luming menggunakan teknik elemen angin dan sosoknya bersinar dengan cepat. Puff, puff. Darah berceceran di mana-mana saat para ahli terbunuh satu demi satu. Tuan kedua, selamatkan aku. Seorang ahli kerajaan bela diri LV2 dari laut yang menekan rumah Marsekal berteriak. Namun, pria parubaya berambut hijau itu diserang oleh tubuh kedua. Formasi besar yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke arahnya. Dari 5 pedang terbang Phoenix Feather, 3 di antaranya terus-menerus menusuk ke arahnya. Dia hanya bisa melindungi dirinya sendiri, jadi bagaimana dia bisa memiliki energi untuk menyelamatkan orang lain? Puff! Para ahli laut yang menekan kediaman Marsekal dengan mudah dibunuh oleh Luming. Dengan kekuatan tempur Luming saat ini dan kerjasama antara tubuh utama dan tubuh sekundernya, membunuh kaisar bela diri tingkat kedua semudah memotong sayuran. Terlebih lagi, sebagian besar dari orang-orang ini tidak memiliki senjata spiritual kaisar. Dalam sekejap mata, hanya ada 5 kaisar bela diri yang tersisa dari 20 kaisar. 5 ahli kerajaan bela diri LV3. Para ahli kerajaan bela diri tingkat kedua lainnya semuanya terbunuh. Mundur, mundur. Orang ini adalah setan. Dia seorang sura, iblis. Beberapa ahli kerajaan bela diri LV3 berteriak. Mereka hanya takut karena akalnya. Luming luar biasa kuat. Ada lebih dari 20 orang. Jika mereka bergabung, bahkan ahli kerajaan bela diri LV4 harus mundur. Namun, mereka hampir sepenuhnya dibantai oleh Luming. Ini tidak berarti bahwa kekuatan Luming lebih kuat dari kaisar bela diri tingkat keempat. Itu karena koordinasi antara tubuh utama Luming dan tubuh sekundernya terlalu mulus, terutama untuk pertarungan kelompok. Itu tidak cocok. Tubuh kedua dapat mengaktifkan 10.000 gambar formasi, menjebak, mengganggu, dan menyerang musuh, yang semuanya merupakan serangan skala besar. Tidak peduli berapa banyak musuh yang ada, mereka masih bisa terjebak. Apalagi tubuh kedua itu sendiri memiliki kekuatan serangan yang kuat. Ditambah dengan kerja sama tubuh utama dalam menyerang, keunggulan jumlah lawan bahkan belum sepenuhnya terlihat sebelum mereka dikalahkan oleh Luming dengan momentum yang menggelegar. Bas! Pada saat ini, Luming melakukan fusi darah dan berubah menjadi prasasti penekan penjara, menekan ahli kerajaan bela diri tingkat ketiga. Bang! Pakar alam bela diri kerajaan LV3 memuntahkan seteguk darah dan separuh tubuhnya meledak. Setelah itu, pedang Vena Naga ditebas dan orang itu terbunuh. Kemudian, prasasti penekan penjara ditekan lagi. Yang lain ingin melarikan diri, tapi yang mereka hadapi adalah formasi besar yang tak ada habisnya. Jika mereka ingin menghancurkan formasi besar, mereka harus meluangkan waktu, tetapi waktu yang singkat ini akan berakibat fatal. Ledakan. Prasasti penekan penjara itu seperti prasasti penekan kematian. Itu ditutupi dengan tahap awal dari domain kacau. Seorang ahli kerajaan bela diri tingkat ketiga biasa tidak bisa menahannya sama sekali. Jika mereka terkena, mereka akan mati atau terluka. Sial, sial, aku ingin kabur, kabur. Melihat ahli lainnya dibunuh oleh Luming satu demi satu, pria parubaya berambut hijau itu panik dan menyerang dengan panik. Namun, tubuh kedua sedang menatapnya dari dekat, jadi bagaimana dia bisa melarikan diri? Suara mendesing. Sebuah formasi muncul di tubuh kedua, dan seberkas pedang Ki ditembakkan dari ujung jarinya. Itu hampir menembus bagian tengah alis pria parubaya berambut hijau itu, menyebabkan dia berkeringat dingin. Tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda seru. Jeritan menyedihkan terdengar terus-menerus sebelum semuanya menjadi tenang. Ahli kerajaan bela diri tingkat ketiga lainnya semuanya dibunuh oleh Luming. Pria parubaya berambut hijau adalah satu-satunya yang tersisa di tempat kejadian. Bab 1372 Rencana Luming. Hati pria parubaya berambut hijau itu menjadi dingin dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tidak pernah dalam mimpinya dia berpikir bahwa situasi seperti itu akan terjadi ketika dia hanya ada di sini untuk membunuh seorang junior muda. Sekarang giliranmu. Turun dan temani kedua keponakanmu.
Suara dingin Luming terdengar saat prasasti penekan penjara itu terbang menuju pria paruh baya berambut hijau. Luming, aku adalah saudara kedua Marsekal penekan laut. Jika kamu berani membunuhku, seluruh benua hutan belantara surgawi akan dikuburkan bersamamu. Pria berambut biru langit itu meraung mengancam. Saya telah membunuh Haitian dan Haiyu. Kamu bukan salah satu dari mereka. Luming mencibir. Kamu, biar ku beritahu, aku bukan hanya anggota rumah Marsekal penekan laut, aku juga seorang tetua Istana Dewa Selatan. Jika kamu membunuhku, kamu akan melawan Istana Dewa Selatan. Pria parubaya berambut hijau terus berteriak. Melihat laut yang menekan rumah Marsekal tidak berjalan dengan baik, dia pindah dari Istana Dewa Selatan. Istana Dewa Selatan. Aku akan melakukan perjalanan ke sana cepat atau lambat. Suara Luming masih sedingin pisau. Kamu. Pria parubaya berambut hijau itu sudah panik. Luming tidak diancam sama sekali. Dia sangat berani. Dia belum pernah bertemu orang seperti itu. Dia bingung. Suara mendesing. Dalam kepanikannya, pedang terbang bulu Phoenix terbang melewati lehernya, meninggalkan bekas darah dan hampir memenggal kepalanya. Pria parubaya berambut hijau itu menggigil. Luming, aku mohon padamu untuk mengampuni aku. Selama kamu membiarkanku pergi, aku pasti akan memohon padamu di depan kakak ketika aku kembali. Aku akan memintanya untuk melepaskanmu. Pria parubaya berambut hijau mulai memohon ampun ketika dia melihat ancaman tidak berhasil. Menggelikan, Luming mencibir. Biarkan aku pergi, aku mohon padamu. Selama kamu membiarkanku pergi, aku akan menjadi budakmu saja. Pria parubaya berambut hijau menjadi semakin takut. Pada akhirnya, dia tidak peduli lagi dengan wajahnya dan memohon dengan getir. Dia sama sekali tidak terlihat seperti kaisar yang tinggi dan perkasa. Kaisar juga manusia. Mereka hanyalah orang-orang yang mempunyai kekuatan besar. Mereka juga memiliki 7 emosi dan 6 keinginan, dan mereka juga takut mati. Kaisar, khususnya, lebih takut mati dibandingkan orang biasa. Mereka mempunyai kekuatan yang besar dan dapat menghancurkan dunia. Mereka memiliki umur yang panjang dan bisa hidup bebas di dunia. Kenikmatan macam apa itu? Oleh karena itu, mereka semakin takut mati. Jelas sekali, pria parubaya berambut hijau adalah orang seperti itu. Ketika dia lebih kuat dari yang lain, dia tinggi dan perkasa, memandang rendah orang lain seolah-olah mereka adalah semut. Namun begitu dia menghadapi ancaman kematian, dia seringkali bertindak lebih buruk daripada orang biasa. Membunuh. Luming tidak tergerak. Dia berkata dengan dingin dan menekan prasasti penekan penjara itu ke bawah. Di saat yang sama, dia menyerang dengan tubuh keduanya. Hasilnya sudah tanpa ketegangan apapun. Meskipun budidaya pria parubaya berambut hijau telah mencapai puncak kerajaan bela diri tingkat ketiga, bagaimana dia bisa menjadi tandingan tubuh utama dan tubuh kedua Luming ketika mereka bergabung? Tidak lama kemudian, pria parubaya berambut hijau itu dibunuh oleh Luming, tidak mau menerima hasilnya. Pada titik ini, lebih dari 20 pembangkit tenaga listrik di kerajaan bela diri tingkat kedua dan di atasnya semuanya dibunuh oleh Luming. 20 ahli ini, selain 5 orang yang telah dibunuh Luming di kota naga kekaisaran, dapat dikatakan sebagai ahli puncak dari semua benua di bagian selatan gugusan benua reruntuhan surgawi. Dalam pertempuran ini, para ahli puncak di benua ini telah menderita kerugian besar, dan akan ada periode kekosongan. Situasi di benua ini juga akan sangat berubah, dan mungkin akan terjadi perang yang mengejutkan antara banyak kekuatan. Tentu saja, Luming tidak peduli dengan semua ini. Dengan lambaian tangannya, lebih dari 20 cincin penyimpanan disingkirkan oleh Luming. Selain itu, jenazah lebih dari 20 kaisar semuanya telah dimasukkan ke dalam diagram gunung dan sungai. Ini semua adalah kaisar, dan darah serta esensi mereka adalah harta yang tak ternilai harganya. Xie Luan dan yang lainnya akan dapat memanfaatkannya dengan baik. Setelah menyimpannya, Luming menuju kota naga kekaisaran. Di luar kota naga kekaisaran, lebih dari 10 sosok menunggu dengan cemas. Xie Nianxing, Xie Luan, Xia Jiuyang, dan lainnya. Mereka semua adalah petinggi aliansi naga. Meskipun mereka tahu bahwa kekuatan tempur Luming sangat kuat dan dia telah menciptakan keajaiban berkali-kali, mereka tidak bisa tidak khawatir ketika menghadapi pembangkit tenaga listrik dari banyak benua lain. Luming. Tiba-tiba, mata Xie Nianxing berbinar dan dia melihat ke depan.
Cahaya pelangi menyala dan sosok Lu Ming muncul. Lu Ming, kamu baik-baik saja. Xian Yanxing dengan cepat melangkah maju, penuh kekhawatiran. Selama periode waktu ini, Xian Yanxing telah mengasingkan diri untuk menerobos ke alam yang maha tinggi. Namun, begitu mendengar kabar tersebut, ia langsung keluar dari pengasingan. Saya baik-baik saja. Lu Ming tersenyum tipis. Master Aliansi, bagaimana kabar para ahli dari benua lain? Xie Luan bertanya. Yang lain juga memandang Lu Ming dengan rasa ingin tahu. Lu Ming tersenyum. Dengan lambaian tangannya, mayat para penguasa, lengkap atau tidak, muncul di udara, memancarkan fluktuasi yang mengejutkan. Bahkan setelah kematian, tubuh kaisar masih mengeluarkan fluktuasi yang sangat mengejutkan. Ini, apa ini? Xie Luan, Xia Jiuyang, dan kaisar lainnya semuanya ketakutan. Kaisar-kaisar ini telah meninggal belum lama ini, dan mereka dapat dengan jelas merasakan basis budidaya mereka dari mayat mereka. Semuanya berada di ranah bela diri kerajaan tingkat kedua ke atas. Ada sebanyak 5 dari mereka di kerajaan bela diri tingkat ketiga. Begitu banyak ahli yang meninggal. Jelas sekali dia dibunuh oleh Lu Ming. Jantung mereka berdebar-debar, dan mereka terengah-engah. Pada saat yang sama, mereka tidak dapat melihat Lu Ming lagi. Kamu bisa menyimpan mayat-mayat ini. Anda dapat merencanakan cara menggunakannya. Lu Ming menginstruksikan. Xie Luan dan yang lainnya menyimpan mayat kaisar di dalam ring penyimpanan. Juga, aku akan menyimpan cincin penyimpanan para kaisar yang berguna bagiku. Adapun yang tidak berguna, saya akan memberikannya kepada Anda dan menyimpannya di perbendaharaan. Saya akan membalas Anda sesuai dengan kontribusi Anda di masa depan. Kata Lu Ming. Xie Luan dan yang lainnya mengangguk. Lalu, mereka semua berpamitan dan pergi. Hanya Lu Ming dan Xian Yanxing yang tersisa di langit. Lu Ming, apa rencanamu selanjutnya? Xian Yanxing tiba-tiba bertanya. King kecil, aku masih tidak bisa menyembunyikannya darimu. Lu Ming tersenyum. Dia memegang tangan Xian Yanxing dan menatap ke kedalaman kota naga kekaisaran. Setelah pertempuran ini, meskipun benua di selatan reruntuhan surgawi telah menderita kerugian besar, masalah ini tidak akan berakhir hanya karena ini. Di belakangku adalah para ahli dari 4 istana dewa besar di benua reruntuhan dewa, serta para ahli dari benua di barat, utara, dan timur benua reruntuhan dewa. Para ahli ini juga akan bergegas nanti. Jika saya terus tinggal di benua hutan belantara surgawi, itu akan menjadi bencana bagi benua hutan belantara surgawi. Lu Ming berkata dengan sungguh-sungguh. Orang terkuat yang muncul sekarang hanya berada di puncak alam kaisar bela diri tingkat ketiga. Jika kaisar bela diri tingkat keempat muncul kemudian, bagaimana Lu Ming menghadapinya? Alam kaisar bela diri tingkat keempat jauh lebih kuat daripada alam kaisar bela diri tingkat ketiga. Meskipun tidak sulit bagi Lu Ming untuk membunuh ahli alam bela diri kerajaan LV3 puncak biasa dengan bantuan tubuh utama dan tubuh sekundernya, dia bukanlah tandingan ahli alam bela diri kerajaan LV4. Jika ahli kerajaan bela diri tingkat keempat datang ke benua hutan belantara dewa, aliansi naga, kota naga kekaisaran, dan bahkan seluruh benua hutan belantara dewa akan berada dalam masalah. Bukan ini yang ingin dilihat Lu Ming. Lu Ming, kamu akan meninggalkan benua hutan belantara dewa. Pergilah ke benua reruntuhan surgawi. Xian Yanxing bertanya. Dia sepertinya sudah menebak pikiran Lu Ming.